kembali lagi kita di Rifki Channel. Pada hari ini, video hari ini kita akan membahas tentang netizen yang mempunyai sifat provokator. Ya. Nah, kita ketahui bersama teman-teman, ya, netizen yang senantiasa hidup, ya, saya bisa katakan begitu. Dia hidup di sosial media, influencer dan sejenisnya, ya. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini, ya, dan juga dalam kondisi bencana, nah ini kuasa Allah, ya, kuasa Tuhan, bahwa dalam kondisi pandemi COVID-19 yang kita rasakan, ya, hari ini di Indonesia kita mengalami bencana banjir, ya. Saudara-saudara kita yang menjadi korban di banjir Masamba, ya, di Luwu Utara itu sana, masih saja ada netizen, ya, influencer dan sejenisnya itu. Apakah dia memakai akun fake lah, akun dan sebagainya, itu senantiasa selalu menyalahkan tenaga medis, selalu menyalahkan oknum-oknum, ya, orang-orang yang turun membantu di lokasi. Nah, contoh misalnya, ya, yang ada di Masamba saat ini, banjir yang ada di Masamba, ya, pasca banjir, salah satu dokter tenaga medis kita yang berasal dari Makassar itu datang ke sana memberikan bantuan. Videonya yang sementara viral itu dimanfaatkan oleh netizen yang tidak bertanggung jawab, ya, melalui media online dan seterusnya, melalui video-video, membuat sebuah judul yang seakan-akan menjudge, yang seakan-akan menyalahkan orang itu, tenaga medis itu. Saya rasa itu bukan hal yang baik. Itu hanya akan membuat sebuah pertikaian, memunculkan sebuah masalah baru, ya. Entah, kita tidak tahu netizen itu melakukan hal yang seperti itu untuk apa misalnya, ya. Apakah untuk menambah followers misalnya, atau ingin membuat sebuah berita heboh misalnya, kita tidak tahu. Nah, hari ini kita mengalami pandemi COVID-19, ya. Korban-korban banjir, korban-korban yang sudah dalam tanda kutip sudah berstatus jenazah yang ada di Masamba, Luwu Utara, itu kita tidak tahu apakah mereka terkonfirmasi atau terjangkit COVID-19, ya, atau tidak. Nah, oleh karena itu kita harus waspada dan harus melakukan tindakan-tindakan pencegahan agar virusnya juga tidak menyebar ke orang lain. Nah, kondisi seperti ini itu dipelintir oleh netizen. Saya pribadi sangat menyayangkan itu dan sangat mengutuk keras ketika ada netizen yang menjadi provokator dalam kondisi-kondisi seperti ini, ya. Tidak pandemi COVID-19, tidak kondisi bencana, masih saja ada provokator. Dalam hal ini netizen yang hidup, yang mungkin untuk mendapatkan pundi-pundi dia harus membuat sebuah konten yang bisa menjadi daya tarik misalnya, yang menjadi kontroversi misalnya. Nah, itu kita tidak tahu. Nah, sebenarnya ini yang kita sangat sayangkan, teman-teman sekalian. Seharusnya dengan kondisi seperti ini, di kondisi pandemi COVID ini, kemudian ada kondisi bencana di Masamba, Luwu Utara, ya, itu harusnya sebagai netizen yang baik, sebagai masyarakat yang baik, itu kita harus bahu-membahu, bersatu untuk senantiasa membantu, bukannya membuat konflik atau membuat berita-berita hoax, ya, yang bisa memicu konflik. Dan kita tahu kondisi hari ini bahwa tidak semua masyarakat yang rasional, ya.
Akibat info-info seperti itu, ya, dalam kondisi status hoax, berita-berita hoax, berita-berita provokator, ya, masyarakat kita yang ada di Indonesia khususnya, ya, yang ada di beberapa daerah di 33-34 provinsi di Indonesia, tidak semua yang rasional dalam menyikapi kondisi itu. Bahkan, ya teman-teman, ada yang sensitif ataupun ada yang cepat terpengaruh dengan berita-berita itu tanpa meng-cross check ulang atau melihat kembali, ya, apakah berita ini hoax atau tidak. Hanya sekedar diterima saja, dibaca, ya, kemudian disebarkan. Nah, muncullah kelompok-kelompok masyarakat yang menculik atau mengambil jenazah, ya, jenazah yang sudah terkonfirmasi COVID-19 di salah satu rumah sakit di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mau tidak mau, TNI Polri yang tugasnya mengamankan, menertibkan, ya, sebenarnya mau tidak mau ya juga melakukan tindakan-tindakan represif misalnya, atau tindakan-tindakan yang seperti apa ya mungkin ya, dilemah sebenarnya. Di sisi lain sebagai pihak keamanan TNI Polri yang berusaha untuk senantiasa dekat dengan masyarakat, yang ingin senantiasa bersama-sama dengan masyarakat mencegah COVID-19 ini, namun dia harus diperhadapkan oleh sekelompok masyarakat yang tidak tahu, entahlah apakah sekelompok masyarakat ini memang benar-benar tidak tahu terkait, ya, bahaya COVID-19 ini, atau mereka digerakkan oleh sekelompok oknum dalam hal ini, tanda kutip, sehingga Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Nurdin Abdullah, menyebut ini adalah sebuah konspirasi. Entahlah apakah itu sebuah bentuk konspirasi atau tidak. Namun ketika saya melihat dari kacamata saya pribadi, teman-teman, ini karena diakibatkan oleh karena persoalan komunikasi dan kemampuan untuk memahami sesuatu atau menyikapi sesuatu yang kurang. Nah, apalagi status pendidikan masyarakat itu berbeda-beda. Ini yang mempengaruhi psikologi, ya, kemampuan masyarakat untuk menyikapi kondisi seperti ini. Seharusnya sebagai masyarakat, ya, yang masih mempunyai nalar rasionalitas dalam berpikir dan bertindak dalam menghadapi dan menyikapi persoalan seperti ini, harusnya tidak melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu, yang sangat merugikan, baik untuk mereka sendiri secara tidak langsung, apakah dia sadar atau tidak, dan juga pemerintah, ya. Sekali lagi, bahwa influencer, para netizen, ya, yang berprovokator, sudahilah melakukan tindakan-tindakan seperti itu yang membuat sekelompok masyarakat melakukan, ya, hal-hal yang di luar kendali, melakukan hal-hal yang mengacaukan atau memperparah kondisi COVID-19 ini. Pemerintah hari ini tidak cukup, walaupun dia melibatkan seluruh komponen yang ada, kepemudaan, RT RW hingga remaja masjid di masjid-masjid, ya, terus memberikan edukasi yang masif, edukasi yang terstruktur hingga Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur, pejabat-pejabat, ya, OKP, SKPD, pemerintah dan sebagainya turun untuk senantiasa melakukan edukasi, melibatkan tokoh masyarakat, remaja masjid, ya, organisasi-organisasi kepemudaan, siswa, mahasiswa, guru dan sebagainya, profesi-profesi lainnya. Namun hal yang dihadapi kita pada hari ini adalah mereka netizen yang bersifat provokator, ya, membuat konten-konten yang tidak berkemanusiaan, yang hanya mengacaukan atau membuat pencegahan COVID-19 di Indonesia secara umum itu
tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi kita bersama. Marilah kita sudahi. Mari teman-teman yang menonton video ini, mari kita melawan netizen itu. Netizen yang bersifat provokator di sosial media. Mari kita memberikan edukasi kepada masyarakat, ya, agar senantiasa tidak terpengaruh, sensitif, langsung terpengaruh dengan berita-berita yang kita tidak ketahui kebenarannya. Dan ini diciptakan oleh para netizen-netizen yang provokator. Kami sangat mengutuk keras terhadap mereka. Semoga, ya, mari kita melawan netizen provokator ini yang mengacaukan pencegahan COVID-19 di Indonesia. Ayo, mari kita sama-sama bergandengan tangan bersama dengan pemerintah kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali komponen-komponen masyarakat, organisasi kepemudaan, remaja, pemuda, kaum muda hari ini. Mari kita bergandengan tangan untuk mencegah COVID-19 ini. Ayo, mari kita sama-sama teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, memberikan edukasi yang baik kepada teman-teman yang menonton video ini di Rifki Channel, ya. Jangan lupa teman-teman, ya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Semoga sekali lagi video ini bisa memberikan edukasi yang baik kepada seluruh masyarakat, khususnya yang menonton video ini. Terima kasih teman-teman. Nantikan video saya selanjutnya, ya. Kami butuhkan saran dan kritik yang membangun dari teman-teman yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.